Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang mengingatkan orang-orang Arab akan tempat tinggal orang-orang kaum Tsamud yang tertera dalam sejarah. Ya. Diingatkan itu orang-orang Arab musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah taala pernah menyebutkannya di surat Ibrahim akhir-akhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Islam rahimahumullah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة sekalian rahimakumullah. Untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah wajib saum Ramadan yang merupakan kewajiban atas kita. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmat limpahan berkah atas amalan kita dan kehidupan kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kalau di pekan lalu atau pertemuan yang lalu kita telah membahas, jika tidak salah, kisah Nabi Hud. Kemudian datang setelahnya nanti Nabi Saleh namanya. Jadi sebelumnya itu ada Nabi Nuh, kemudian kelak ada Nabi Hud yang nama kaumnya itu kaum Ad. Dan ini sekarang Nabi Saleh nama kaumnya adalah Tsamud. Ya, Tsamud. Tsamud itu kata para ulama adalah salah satu kabilah asli Arab gitu loh. Jadi kabilah Arab itu ada rootnya, akarnya itu dari Nabi Saleh termasuk juga. Bahkan sebelumnya Nabi Hud alaihissalam kaum Ad juga dulu awalnya. Atau paling awalnya tentu atau terawalnya tentu Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita juga keturunan Nabi Nuh juga. Cuma nanti kan cabang-cabangnya ya kita nggak ketemu sama Arab gitu kan. Ya wajah-wajahnya juga beda. Ya jadi kita nggak ada Arab-Arabnya kecuali yang memang ada keturunan Arab. Ya. Kalau Arab-Arab kita Arab maklum Pak ya kayak kata mereka ya. Nah nanti ada juga namanya Al-Arab Al-Aribah. Ada juga Al-Arab Al-Musta'ribah. Arab Aribah ini yaitu kalangan kaumnya Tsamud ini sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti akan datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bapak dari dua kabilah besar, yaitu kabilah yang kelak akan menjadi Bani Israel dan kabilah berikutnya Arab. Jadi ada Arab, dan Arabnya ini maksudnya Arab anaknya Nabi Ibrahim, yaitu bawahnya Nabi Ismail. Jadi bawahnya Nabi Ismail itu yang sekarang disebut Arab. Ya, ini Arab namanya Arab Musta'rabah atau Musta'ribah. Ya, jadi Arab kekinian gitu, sampai dari Nabi Ismail sampai sekarang tuh Arab itu. Adapun kalau misalnya bawahnya Nabi Ishaq, Nabi Yakub bawahnya namanya Bani Israel. Versi kafirnya itu Yahudi gitu. Ya, versi kafirnya Yahudi, versi pengikut benarnya Bani Israel gitu.
Ya, semuanya ini Bani Israel, cuman ada yang kafir, ada yang ikutan para nabi mereka. Nah, Arab Aribah ini Arab kunonya gitu. Arab kunonya termasuk kalangan Samud, kabilah Samud, yaitu kabilahnya atau kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Samud ini aslinya nama mbah mereka, nenek moyang, namanya Samud. Maka kaumnya kemudian anak cucunya semuanya satu kampung disebut kaum Samud, yaitu turunan Pak Samud gitu kalau bahasa kita. Ya, iya. Nggak mesti Pak Mahmud kan, ada Pak Samud juga. Ya. Mungkin kalau memang di orang-orang Sumatera Utara itu juga masih memegang nama-nama nenek moyangnya. Coba kalau misalnya yang ada namanya Sitompul, Situmorang dan seterusnya, itu mungkin nama mbah-mbahnya gitu yang dulu, zaman dulunya. Ya, terus ternisbatkan kepadanya. Itu sub race-nya, sub kabilahnya. Maka kata para ulama, kanat masakinuhum bil hijr. Tempat tinggal mereka ada di yang namanya Al-Hijr. Ya, itu menjadi sebuah surat Al-Hijr. Ya. Al-Hijr ini letaknya fi ma bainal Hijazi wasyam, antara Hijaz dan Syam. Hijaz itu sekarang daerah Mekah, Madinah, ya, Saudi Arabia lah itu. Ya, Saudi Arabia itu mencakup Hijaz, Najd gitu ya. Kemudian ada Syam. Nah, di antara itu semua, kalau Syam itu sekarang yang pernah saya ceritakan, Syam itu kalau sekarang jadi 4 negara. Dia Jordania, Lebanon, Palestina, sama satu lagi apa? Suriah. Iya. Dan orang-orang Syam itu terkenal militan, kuat gitu. Sebenarnya Yaman juga militan, tapi orang-orang Syam itu spesial. Ya. Jangan antum bilang Syam itu akhwatnya cakep-cakep, karena orang Lebanon memang cakep-cakep perempuannya. Bukan itu keunggulannya, itu sisi lain ya. Kalau bapak-bapak mah lihatnya di situ, ya. Puasa-puasa tetap ingat itu, gitu kan. Nah, tapi ini keunggulannya itu di karakter orang Syam. Makanya Palestina itu tetap betah gitu loh. Walaupun Israel itu Zionis, bukan Israel, lebih tepatnya ya negara Zionis itu berusaha untuk menghancurkan dan mengikis tanah-tanah orang-orang kita, orang-orang muslimin. Suriah sekarang kan mungkin sampai sekarang masih terjadi pergolakan. Kalau misalnya antum masih ingat beberapa tahun lalu pembantaian yang dilakukan oleh pemerintahan Suriah kepada warganya sendiri, ya, itu banyak, itu pembantaian yang belum pernah ada semisalnya jemaah sekalian. Sampai beberapa pemuda itu ada yang pakai minsar, gergaji elektrik yang biasa buat kayu ya, pohon, ya, itu mulut pemuda itu Muslim dipotong pakai itu sampai ini, ya, itu karena pemerintahannya ini menganut Syiah, tapi Syiah yang sangat ekstrim, yaitu sektenya Syiah Nusairiyah, ya. Syiah Nusairiyah ini yang sudah sepakat para ulama akan kekufurannya dan anti Islam sebenarnya. Pemerintahannya dikuasai ini Bashar Assad, ini sektenya itu jemaah sekalian. Nah, jadi orang-orang Syam itu, ya, itu Syam. Dan Syam itu adalah negerinya para nabi, jemaah sekalian. Negerinya para nabi, yaitu banyak nabi itu diturunkan di negeri Syam. Diturunkan di negeri, dan Bani Israel itu banyak di daerah Syam. Kalau ternyata sekarang orang-orang Yahudi itu mengklaim ini tanah mereka, gitu ya Pak ya. Kan dengarkan gitu ya. Palestina ini tanah kami. Ini apa? Land of Dreamland atau apalah nama mereka itu. Ya. Itu karena memang nenek moyang mereka dari kalangan Bani Israel ya di situ juga dulunya, memang di negeri Syam, di tanah Syam. Lebih-lebih di negeri Syam ini pusat kiblatnya itu Baitul Maqdis. Kalau di tanah Hijaz, ya di Jazirah Arab itu di Ka'bah, dan memang Ka'bah itu lebih unggul tentu saja. Tetapi dulu kan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, dulu kiblat mereka kemana Pak? Ke Baitul Maqdis gitu, ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis. Nah, Syam ini negerinya para nabi. Kemudian Hijaz juga nanti ada negerinya Nabi Ismail, itu di daerah, kan Nabi Ismail kan ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah dengan ibunya Siti Hajar.
ya kan, di Mekah, di Arab. Maka jadilah keturunan Nabi Ismail ini yang disebut Arab. Itu Arab sampai sekarang. Itu orang Arab, ya gitu. Taib. Keturunan Nabi Ismail disebut Arab. Nah, sekarang Nabi Saleh, sebelum adanya Nabi Ismail, sebelum adanya Nabi Ibrahim, sebelum adanya Nabi Lut alaihissalam, ada yang namanya Nabi Saleh, yaitu Arab versi kunonya gitu. Arab versi kunonya. Nah, di sini Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW pernah melewati negeri-negeri yang dulunya dihuni oleh kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Tempat-tempat negeri-negerinya, karena negerinya kaum Tsamud ini, ya, dan itu peninggalan masih ada sampai sekarang, ikhwan. Itu bukan di Syam, tapi bukan juga masuk ke daerah Mekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang mengingatkan orang-orang Arab akan tempat tinggal orang-orang kaum Tsamud yang tertera dalam sejarah. Ya. Diingatkan itu orang-orang Arab musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah taala pernah menyebutkannya di surat Ibrahim akhir-akhir. Ya. Wa andzirin nasa yawma yatihimul adzabu fayaqulu alladziina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Kalian ini sudah pernah melihatlah, pokoknya inti kalimatnya, pernah melihat bagaimana puing-puing peninggalan atau rumah-rumah peninggalan kaum Tsamud yang sudah beratus-ratus tahun lalu atau mungkin beribu, wallahu alam. Yakni wahai orang-orang musyrikun, ambillah ibrah gitu dari apa yang terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Mekah, tapi bukan masuk Mekah, bukan masuk Jazirah Arab. Ya, ini kalangan Tsamud ini. Mereka terlihat rumah-rumahnya masih bukan megah, masih tersisa gitu. Akibat kenapa mereka hilang hancur? Karena mereka telah berbuat syirik sebelumnya. Gitu. Nah, kala itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu memberantas kesyirikan yang terjadi pada kaumnya. Khawatir sebagaimana kekhawatiran dari sejak Nabi Nuh alaihi salam. Kaum-kaumnya itu, kaum para rasul itu, mereka banyak berbuat kesyirikan. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, kata para rasul. Aku khawatir akan tertimpa kalian ini azab di hari nanti atau juga azab di dunia bagi orang-orang yang berbuat syirik. Dan Rasulullah SAW pernah melihat pemandangan rumah-rumah kaum Tsamud ketika beliau pergi ke Tabuk di tahun 9 Hijriah. Jadi ceritanya Allah Ta'ala mengutus kepada kaum Tsamud seorang Rasul. Dan Rasul ini Rasulam minhum, yaitu dari kalangan kaumnya mereka sendiri. Jadi Rasul-Rasul, para Nabi itu terlahir di tengah kaumnya, jemaah sekalian. Bukan orang asing. Ya, karena kalau orang asing ya udah pasti bakal ditolak gitu loh. Tapi kalau orang kampung sendiri kan adalah didengar gitu, minimal sama orang terdekat gitu ya. Tapi kalau orang-orang nggak mungkin. Contoh aja mas, Pak sampean misalnya asing orang Jakarta, kemudian datang ke salah satu daerah di desa Jawa Tengah misalnya, ke Grobogan misalnya, bukan Grobogannya, ya ngebelusuk lagi gitu, ya daerah-daerah desanya lah misalnya. Kemudian sampean dakwah menyerukan tauhid, ya dari Pak RT sampai budak-budaknya itu pasti melawan antum gitu. Siapa ini gitu kan? Udah pakainya beda, nggak bisa bahasa Jawa lagi, ya kan gitu, ya ngajarin wong tua dan seterusnya, ngatur-ngatur lagi, diusir. Maka Allah Ta'ala takdirkan para nabi dan para rasul itu diutus ke kaumnya dengan bahasa mereka. Nabi Muhammad SAW dengan bahasa mereka, ya. Dan rata-rata para rasul, dan nggak ada rasul itu dari keturunan yang hina, nggak ada. Pasti dari keturunan yang mulia.
Sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Nuh, bapak-bapaknya itu orang-orang yang tenar di kampungnya. Ya, ini udah Allah Ta'ala dukung, ini sebagai bukti bagi kita ikhwan. Nasab punya, retorika juga bagus. Ya, mungkin kecuali Nabi Musa alaihissalam yang tidak semahir Rasul lain mungkin, tapi tetap Nabi Musa adalah seorang Rasul. Ya, makanya Nabi Musa pernah bilang apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, buatlah lidah saya itu tidak keluh, lancar dalam berbicara hingga mereka paham. Tapi tetap Nabi Musa tentu saja ahli dakwah. Jadi jangan kita bilang dai sekarang tuh lebih hebat dari Musa. Nabi Musa enggak, jauh. Nabi Musa jauh lebih hebat daripada siapapun dari kita. Nah, nasab punya, bahasa dapat, ya, kehormatan juga ada. Dengan dukungan dari latar belakang yang bagus. Tapi lihat kebanyakan dari orang-orang ketika didakwahkan dakwah tauhid nggak terima, ya nggak? Lihat tuh Pak jemaah sekalian. Belajar dari sini, semua Rasul mendakwahkan dakwah tauhid. Tadinya Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling disukai oleh kalangan Arab. Semua orang Arab sepakat mencintai Muhammad bin Abdullah ini. Sampai digelari Al-Amin. Ka'bah itu sangat diagungkan oleh orang Arab walaupun mereka kaum musyrikun. Tapi ya jeleknya mereka naruh patung-patung di Ka'bah itu. Diagungkan sekali dan percaya Ka'bah ini Robnya adalah Allah, Allah yang akan menjaganya. Abdul Muttalib ketika ditawan banyak dari peliharaannya, onta peliharaannya oleh Raja Habasyah, ya, maka Abdul Muttalib kakeknya Nabi SAW kemudian sendirian ngehadepin pasukan gajah, ya, sendirian. Kemudian rajanya bilang, wah ini baru saya suka nih, berani nih. Ya, kalau bahasa orang sekarang tuh, nih baru nih orang nih berani, pemberani, laki-laki. Kalau bahasa kita gentle, padahal gentle bukan itu artinya. Gentle tuh lembut Pak, bukan berani artinya. Brave berani gitu. Jadi gentleman tuh artinya maskulin, pria yang lembut gitu. Ini baru nih bener nih, kata raja itu. Ya, mau apa kamu? Ya, ternyata Abdul Muttalib bukannya apa? Bukannya mau melindungi Ka'bah, tapi nagih onta. Balikin nggak onta gua? Gitu. Iya. Geleng-geleng itu raja. Tak kira orang Mekah itu siap membela kehormatan rumah sucinya. Ternyata bagi kalian tuh onta tuh, ya, binatang itu lebih baik daripada rumah ibadah kalian. Diejek gitu. Ya Allah, gitu kan? Tapi Abdul Muttalib ternyata mengatakan, onta itu milik saya. Adapun rumah tersebut, yaitu Ka'bah, ada pemiliknya, Rabbul Alamin. Tuh lihat ya. Ini ada tauhidnya sebenarnya mereka. Sayangnya mereka nyembah patung gitu loh. Sebenarnya umat-umat para nabi dan rasul ketika itu, baik dari Nabi Nuh, mereka tuh tahu tentang Allah, Rabb semesta alam. Terus salahnya di mana? Salahnya di proses peribadatan. Tata cara beribadah, orientasi ibadahnya gitu loh itu. Orientasi ibadahnya itu kepleset sehingga ke patung bukan ke Allah gitu loh. Dan alasan mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita itu pakai patung ini, kuburan ini itu, ini adalah pendekatan menuju Allah, sarana, wasilah. Ini tetap syirik gitu loh. Ini di sini yang diperangi oleh Rasul gitu loh. Itu yang diperangi. Padahal mereka mengakui Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, pencipta semesta alam. Semuanya mereka itu, ya, yaitu kaumnya para rasul. Nah, jadi sampai kaumnya, yaitu kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, itu fa'amarahum bi'ibadatillahi wahdah. Nabi Saleh memerintahkan agar mereka ini hanya menyembah Allah semata. Wa taraka ibadatal asnamil lati kanu 'alaiha, dan mereka agar meninggalkan peribadatan terhadap patung-patung yang selama ini mereka lakukan. Falam yu'min lahu minhum illal qalil. Ini kalimat, bukan kalimat Al-Qur'an ya, kalimat orang biasa, ulama. Tidak beriman kecuali sedikit dari kaumnya. Masya Allah. Ya, hanya sedikit yang beriman. Begitulah ikhwan jemaah sekalian, kerap kali jangan heran kalau dakwah pemurnian tauhid, anti syirik
itu peminatnya itu tidak semisal dakwah-dakwah yang mungkin agak lucu, menyegarkan hati ya. Dalam artian pulang itu kebawa lucunya gitu ya. Yang bisa meninak bobokkan dan memanjakan kaum muslimin gitu. Tapi kan kalau dakwah tauhid dan anti syirik itu kan yang diomongin itu ya kekinian juga kena dan sejarah juga ada. Tapi bertentangan dengan banyak dari mindset masyarakat atau latar belakang dan tradisi atau kearifan lokal masyarakat. Dan hal tersebut tantangan sebenarnya dalam dakwah jemaah sekalian. Ya, dan itulah para rasul berani melakukan itu walaupun sedikit, bahkan diancam dibunuh dan seterusnya. Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid diancam, bapaknya sendiri ngomong. Ya. Tak gaplokin kamu itu kan. Bahkan dikatakan fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu. Tidak ada jawaban dari kaumnya Nabi Ibrahim kecuali bunuh dia atau bakar dia. Fa anjahu Allahu minan nar. Maka Allah taala selamatkan Nabi Ibrahim dari api. Walaupun dicemplungin ke api yang berkobar tapi tetap kuni barda wa salama. Jadilah api tersebut dingin dan selamat gitu, enggak mencederai Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasanya Nabi Ibrahim ketika dicemplungin ke parit berapi itu, datang malaikat menampakkan wujudnya, kemudian bertanya, kalau bahasa baratnya need some help, nah gitu, butuh bantuan. Amma anta fala, kata Nabi Ibrahim, adapun kepada engkau malaikat ini, enggak, saya enggak butuh bantuanmu. Tapi kepada Allah saya butuh bantuan. Tuh lihat tauhidnya, masya Allah Pak. Kalau kita kira-kira gimana tuh? Help me gitu kan? Ya tolong. Ya. Padahal baru kejepit di motor. Ya. Belum sampai kecemplung ke api. Ya. Luar biasa tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan berarti ya kalau dalam keadaan kayak gitu kita udahlah biarin aja dibakar gitu loh. Enggak juga, kita perlu ikhtiar. Boleh minta tolong kepada makhluk, tetapi makhluk yang ada gitu, nampak. Ya, bukan makhluk yang enggak nampak di kita. Seperti udah kecemplung ke sumur, minta tolong sama Raqib Atid. Oh, hai Raqib Atid, tolongin saya, angkat saya, kalian kan ada 2 orang, angkatin saya lah. Enggak bisa, itu syirik jadinya. Malaikat itu makhluk mulia Pak, ya kan? Makhluk mulia. Malaikat itu makhluk yang paling dekat kepada Allah. Ya, tetapi karena malaikat ini gaib bagi kita, maka haram atas kita untuk meminta kepada malaikat-malaikat yang gaib ini. Itu malaikat ya Pak ya. Apalagi kalau mintanya sama yang jauh di bawah derajat malaikat, ya Pak ya. Enggak. Malaikat kira-kira bakal masuk neraka enggak? Enggak ada malaikat itu dihukum di neraka, enggak ada malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak bakal bermaksiat. Pasti taat pada Allah. Taat pada Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah wafat? Ya, orang yang sudah wafat nih Pak. Udah wafat, walaupun hidupnya kelihatan soleh, wafat, dikubur, kemudian kita kultuskan, kemudian kita minta kepada sang mayit, tolong sampaikan kepada Allah saya minta rezeki saya. Atau bahkan minta langsung pada sang mayit. Lebih nggak boleh lagi. Kalau malaikat yang soleh aja kita nggak boleh minta karena alasannya apa? Gaib. Apalagi mayit ini yang belum tentu dia di kuburan lagi selamat, nggak tahu kita kan? Apalagi ternyata yang terjadi sekarang, dan ini yang terjadi sekarang jemaah sekalian, itu yang juga terjadi serupa dengan kaum-kaum Nabi Saleh, kaum-kaum Nabi Nuh, kaum-kaum Nabi Hud, kaum-kaum Nabi Muhammad SAW. Pemujaan terhadap orang-orang yang diagungkan sampai berlebihan. Ntar pas sudah wafat kuburannya apa? Diagungkan. Ini sampai Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad SAW saking giatnya dakwah terhadap tauhid dan anti syirik, dari awal pertama di periode Mekah tauhid yang digaungkan walaupun dimusuhi. Sampai akhir di penghujung ayat, ya di penghujung ayat lagi, di penghujung hayat ya, kehidupan. Ya, kalau manusia kan hidup itu kan ada mendekati apa?
matinya, wafatnya. Ya, kalau bahasa olahraganya injury time gitu. Bentar lagi ini, sebentar lagi ini. Udah kan namanya injury time itu kan waktu paling mepet terakhir itu. Rasulullah SAW masih mengeluarkan sabdanya. Dan sabdanya di antara kalimat terakhir Rasulullah apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Indikasinya apa? Indikasinya sikap berlebihan terhadap apa? Orang-orang soleh. Gitu loh. Dari zaman, bukan dari Yahudi Nasrani, sebelumnya sebenarnya kayak gitu. Tradisi dari kaumnya Nabi Nuh itu kan kayak gitu. Coba lihat di surat Nuh. Ada nama-nama Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Sebagian ulama mengatakan itu aslinya nama orang soleh. Pas mereka wafat dikultuskan, dipatungkan, disembah. Orang Indonesia kalau nggak ada nih dakwah menuju tauhid kepada Allah, maka kembali ke agama lama kita nih. Agama Sanskerta dulu. Nyembah-nyembah dewa-dewa, patung-patung akan kembali kalau nggak betul-betul didakwahi tentang tauhid, jemaah sekalian. Iya. Karena kesyirikan itu berawal dari apa awalnya? Pengagungan, pengkultusan, berlebihan. Mulai nanti kuburan. Nah, mulai itu. Kalau nggak di stop, udah nanti lihat aja yang terjadi. Iya. Nah, dulu orang-orang yang mengagungkan patung-patung dan kuburan, mereka mengetahui nih patung dulunya orang hebat nih, orang soleh. Kalau zaman sekarang mah enggak. Kadang-kadang kita tuh wisata religius ke kuburan-kuburan, kita nggak tahu sebenarnya seluk-beluk sahibul makbaroh ini tuh siapa. Hanya dengar cerita lalu lalang saja. Dulu dia bisa terbang. Iya. Gitu. Ya, dulu bisa terbang, bisa ini. Cerita-cerita yang sanadnya tuh kabur, nggak ada sanad yang bisa dikarang-karang. Contoh misalnya Pak, ya, kalau memang dan mungkin ada benar Syekh Siti Jenar misalnya, kuburannya ada berapa Syekh Siti Jenar Pak? Minimal 3 Pak. Ada versi Cirebon, ya kan, Lemah Abang. Ada versi di Jawa Tengah, ada Cirebon kan Jawa Barat Pak. Jawa Tengah juga ada. Mungkin di Jawa Timur ada yang mengklaim ini kuburannya Syekh Siti Jenar. Sing genah sing ngendi gitu loh. Ya kan? Yang benar yang mana? Ini mau ziarah nih yang mana? Apa kita bagi tiga-tiganya gitu? Apa palanya di Cirebon atau badannya di Pekalongan, satunya di Kediri misalnya? Kayak pabrik aja buka cabang. Ini yang benar yang mana? Loh, dan masalah ini kemudian orang-orang ngalap berkah di situ. Terus yang benar yang mana kuburan? Wes, yang benar yang mana? Pokoknya kita ziarah kubur gitu katanya. Lah, ziarah kubur silahkan. Tetapi untuk apa ziarah kubur ini? Nah, kata Nabi SAW, aksiru min zikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Kata Nabi SAW di suatu hadis lainnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulunya awal-awal periode dakwah Nabi SAW, ziarah kubur tuh dilarang Pak. Tapi sekarang fazuruha, sekarang ziarahilah Kak. Gitu. Karena dalam kaidah usul fiqih al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan dipermisikan, diperbolehkan, silakan ziarah kubur. Walaupun ulama berselisih pendapat apakah perempuan boleh atau tidak ziarah kubur, karena ada hadis lain Nabi SAW mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur. Itu ada hadisnya itu. Taib, oke lah, boleh kita ziarah kubur sunnah. Itu membuat kita apa? Memikirkan kematian, mengingat kematian. Sunnah Nabi SAW, sunnah dan bagus. Tapi itu kan itu tujuannya tadi apa? Mendoakan mayit supaya semoga dirahmati Allah dan mengingatkan kita akan kematian supaya tazkiyatun nufus, taubat. Yang terjadi sekarang kan sebaliknya. Ke kuburan supaya ngalap berkah duniawiyah. Iya kan? Minta supaya wartegnya laris.
kan malah ke kuburan, ke distributor harusnya gitu kan ya. Iya, ke kuburan ini minta sama ini TPU Jeruk Purut, tahu Pak ya? Pasti tahu orang Jakarta, atau yang sering bolak-balik ya ke Tanah Abang tuh. Itu kan ada makam, nggak usah kita sebutkan ya. Ada makam, ya ada makam namanya TPU ya Pak ya. Banyak makam, ada makam keramatnya. Dan ada pohon yang apa namanya ya berpasangan gitu. Pokoknya kalau di kuburan pemakaman ada pohon gede atau pohon aneh sedikit, udah dikeramatkan dah itu. Iya, itu mindset kita. Kalau enggak di-backingin dakwah tauhid, banyak orang bakal balik ke zaman jahiliyahnya Indonesia dulu. Zaman sebelum penjajahan dulu. Mungkin masih pakai sajen-sajen, masih pakai dan seterusnya. Dan sekarang pun orang muslim masih ada yang kayak gitu, nyaji-nyajikan kayak gitu. Sejarah masih terus, sejarah itu dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi dan sampai Nabi Muhammad, kaum-kaum mereka itu banyak yang pakai kayak gini. Nah, kalangan Bani Israel pun pernah minta sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, gimana kalau misalnya wahai Musa, kalau kita bikin sesembahan sebagaimana orang-orang itu punya beragam sesembahan tuh. Jadi kadang-kadang setan tuh menggerogoti kalbu manusia dari fitrahnya menuju ke penyembahan selain Allah. Pun para sahabat pun ada juga yang berkata seperti itu waktu baru masuk Islam. Ya. Ada pohon namanya Zatu Anwat, ya. Tapi kita enggak panjang ke situ, nanti panjang lagi lebar, ya. Ala kulli hal di sini jemaah sekalian, kaumnya Nabi Saleh itu mereka kaum musyrikin yang menyembah patung-patung. Yang mana tidaklah mungkin Allah menceritakan ini melainkan untuk menjadikan ibrah untuk kita. Nah, kata Allah Ta'ala, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Telah datang kepada kalian bayyinah. Bayyinah itu bukti yang nyata, yaitu dalil, hujjah, wahyu dari Rabb kalian kepada Rasul yaitu Nabi Saleh. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah naqatullah, unta, kata para ulama, unta betina. Unta betina milik Allah sebagai tanda-tanda kuasa Allah untuk kalian. Peraturannya kan tadinya kenapa kok diturunkan unta gitu loh. Kenapa kok ada unta? Apa kisah latar belakangnya? Tadinya kan dakwahnya Nabi Saleh ditentang. Orang-orang zaman dulu itu, kamu belum bisa apa-apa. Coba kalau misalnya kamu hadirkan unta dari balik batu itu di suatu bukit, maka kami baru akan percaya. Maka kemudian Nabi Saleh menerima tantangan itu. Oh gitu, benar ya. Kalau misalnya memang nanti saya minta sama Allah supaya menghadirkan ada unta di balik batu besar tersebut, ya, karena memang nggak mungkin masa di balik batu besar di bukit ada batu besar tiba-tiba muncul di baliknya ada unta, dari mana gitu kan? Kalau misalnya nanti ada, kalian harus beriman. Oke, deal gitu. Ya, kalau bahasa sekarang siap gitu kan ya. Ya. Sip lah, ayo kata kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Saleh alaihissalam meminta kepada Allah, naqatullah. Ya Allah, minta akan hal itu sebagaimana mereka inginkan. Akhirnya ternyata benar ada. Kaget itu kaumnya. Enggak terima kaumnya. Gitu. Jadi kaumnya ini rata-rata memang nantangin untuk hal-hal seperti ini, bukan supaya mereka beriman. Mereka tuh cuma nantangin supaya ngejek. Alah, apaan sih? Gitu kan. Oke, kata Allah Ta'ala di surah Asy-Syu'ara, kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Ketika Nabi Saleh berkata kepada mereka, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin, saya adalah rasul untuk kalian yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, takutlah kalian pada Allah dan taatilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, aku ini dakwah ini enggak minta duit, enggak minta apa-apa dari kalian dari dunia, enggak. Balasan enggak. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya ganjaran buat saya itu tanggungan Rabbul Alamin. Seterusnya dengan ayat-ayat, tapi mereka bilang, qalu innama anta minal musaharin. Saleh,
kamu itu orang yang tersihir, kamu ngigo, ya, digituin, diejek. Ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kamu itu orang kayak kita, maka coba datengin suatu tanda mukjizat kalau memang kamu benar. Di surat Yasin kan dibilang gitu juga, ya enggak? Gimana di surat Yasin itu gimana? Di surat Yasin, ma qalu ma antum illa basyarum mithluna, ya kan? In antum illa ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Ya, antum Yasinan enggak, Pak? Hah? Enggak hafal surat Yasin tah? Enggak, anak enggak Yasinan juga enggak. Cuman kalau bisa hafal ya hafal. Tapi kalau Ad-Duha belum hafal jangan hafalin Yasin, ya. Jadi didustakan. Kamu kan orang kayak kita, kulitnya sama, muka sama, manusia juga. Maka coba mana mukjizatnya? Sok tampilkan. Ditantang, tadi unta. Maka kata Nabi Saleh, qala hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Walakum syirbu yaumin ma'lum. Ini nih untanya Allah nih. Ya, dia bakal minum di lembah bagian sini dan juga minum di kabilah kalian di hari-hari tertentu. Wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum 'adzabu yaumin 'adzim. Jangan macem-macem. Ya, jangan macem-macem sama unta ini. Jangan diapa-apain kata Nabi Saleh. Gitu, jangan diapa-apain. Ini unta biarin aja hidup. Jangan diapa-apain. Kalau kalian macem-macem, maka nanti akan dapat azab di hari yang agung nanti, di hari kiamat. Tapi kemudian fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Tapi kemudian mereka menyembelih unta tersebut. Di surat Asy-Syams, Pak. Naqatallahi wa suqiyaha. Biarkan unta Allah ini dan minumannya, jangan diganggu unta ini. Udah biarin aja. Ya. Fakadzabuhu, terus fa'aqaruha. Maka kemudian mereka mendustakan, enggak percaya. Coba ayo kita ini aja, kita matiin aja tuh. Paling enggak ada apa-apaan. Enggak percaya mereka. Maka akhirnya pun fa'aqaruha, disembelihlah unta itu oleh salah satu dari mereka yang paling jelek dari kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu sejak terjadi kejadian itu, peristiwa unta itu dibunuh padahal udah dilarang oleh Nabi mereka, maka Allah pun membinasakan mereka karena dosa itu, lalu diratakan dengan tanah kaum tersebut. Wala yakhafu 'uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat dari azab tersebut. Yani Allah itu kalau sudah mau mengadab kaum, itu Allah enggak peduli dengan akibatnya, karena Allah enggak bakal diapa-apain sama makhluknya. Ya, jadi jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran di sini ketika seseorang membangkang terhadap perintah Rasulnya, dilihat dia membangkang di sini sekadar maksiat karena malas atau maksiat karena mengingkari. Kalau sekadar malas tetap dosa, tetapi tidak kufur jadinya. Tapi kalau enggan mentaati karena mengingkari, maka jatuhnya kufur. Gitu. Misalnya Rasulullah sudah bilang begini, ya, kemudian antum tahu itu sabda Nabi. Saya nggak percaya, nggak mungkin. Ini kufur ini jadinya, karena nggak percaya, mengingkari Rasulullah, mengingkari kabar dari Rasulullah. Rasulullah sudah wartakan ada azab kubur. Sebagian dari kaum muslimin ada yang nggak ada azab kubur, itu cuma nakut-nakutin doang. Ini kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Ya, taib. Itu udah jam segini, ya. Mungkin cukup ya? Cukup atau enggak? Dicukupkan atau enggak? Kalau enggak cukup, mungkin antum yang isi kajian. Saya pikir mungkin cukup di sini karena ya alhamdulillah sudah endingnya, akhirnya mereka pun hancur, dan kehancuran mereka sebabnya adalah